Halo Gopals, Ferry di sini dan kali ini di tangan gua ada iPhone 7 Plus dan inilah pendapat gua soal iPhone 7 Plus di tahun 2020. Let's check it out. Nah, pertama-tama gue akan bahas soal bodinya. Body si iPhone 7 Plus ini masih oke banget, yang belakangnya sayangnya masih plastik. Tapi di model iPhone 7 Plus yang ini, yaitu Jet Black, itu di belakangnya tuh ada accent finish yang seolah-olah ini tuh, sorry, by the way tadi bukan plastik, ini aluminium. Dia tuh seolah-olah menjadi panel kaca, dan pada zamannya itu iPhone 7 Plus itu merupakan salah satu model, bukan salah satu sih ya, merupakan model paling premium yang ada di jajaran iPhone. Jadi dengan adanya finish kayak kaca begini, sampai sekarang tuh si iPhone 7 Plus masih cukup oke. Selain itu bodinya masih bisa dibilang cukup ramping, kecil banget. Walau begitu dia footprintnya gede dan enak banget digenggam di tangan yang ukurannya besar. Soal bodinya ini gue paling suka terutama kalau misalnya dia nggak pakai casing. Jadi di sampingnya tuh finish aluminiumnya bener-bener berasa premium banget, bahkan sampai bertahun-tahun setelah iPhone 7 Plus ini dirilis. Kalau nggak salah 7 Plus tuh dirilis kapan ya? Coba kita cek 2016 dan ini berarti udah tahun keempat ya. Udah mau keempat, baru ketiga sih, tapi sekarang udah mau tahun keempat. Dan ya dalam tahun itu tuh bodinya masih bisa dibilang premium abis. Dan ya ini give the vibes of iPhone banget. Kemudian yang gue suka juga tuh soal layarnya. Layar si 7 Plus ini memang pada saat zamannya belum musim lah ya AMOLED di sebuah iPhone. Tapi kalau kalian udah punya Galaxy, udah otomatis kalian punya layar Super AMOLED. Tapi bisa dibilang 7 Plus ini layarnya tuh jernih banget. Dan pada saat itu ini tuh layarnya masih Full HD, sedangkan yang lain kompetitor mungkin udah ada yang 4K, 2K, 4K lah ya. Itu bisa dibilang nggak ada bedanya. Dan bahkan untuk beberapa tahun si iPhone 7 Plus ini sama gua enjoy banget buat nonton di sini. Terutama di layarnya 5,5 inci ini nggak ada notch sama sekali. Jadi kalian akan benar-benar mendapatkan full on experience dari sebuah smartphone, mau itu landscape ataupun portrait. Di layarnya yang luas ini juga kalau kita misalnya browsing tuh ya lega banget mau kalian landscape ataupun portrait. Nah ini contohnya kalau landscape, buka websitenya Apple tuh, lihatlah. Masih cukup detail, masih cukup jelas gitu ya. Jadi nggak termakan waktu walaupun ini tuh belum panel AMOLED-AMOLEDan gitu ya, cuman Full HD aja. Tapi ya masih oke banget. Bahkan kalau di 2020 kalian mau beli ini tuh, orang tuh nggak akan ngejek kalian karena ini tuh masih lambangnya lambang Apple di belakang sini. Tapi ya kalau misalnya soal experience di layar 7 Plus masih cukup oke banget. Lalu kemudian soal kameranya, di sini si iPhone 7 Plus itu masih pakai kamera 12 megapiksel. Not surprising, but it's still great. Jadi di sini ada dua lensa 12 megapiksel, yang satunya itu untuk lensa wide 28 mm, yang satunya lagi itu ada tele 56 mm. Jadi dengan dua opsi lensa ini pada saat itu Apple berhasil menunjukkan bahwa sebuah kamera smartphone tuh bisa menangkap DSLR grade foto. Jadi si iPhone 7 Plus itu yang salah satu smartphone pertama yang punya portrait mode yang digadang-gadang tuh bisa menghasilkan hasil foto bagaikan kita pakai kamera DSLR. Jadi ada bokeh-bokehnya gitu, terutama kalau kalian portrait, mungkin portrait muka, portrait orang, itu bisa kayak ngasih depth of field-nya. Saat itu masih cukup jarang fitur-fitur kayak gitu, terutama di Android. Dan ya pas saat itu juga kamera dengan lebih dari satu lensa tuh masih cukup jarang. Jadi di sini tuh cukup inovatif pada zamannya, dan juga kalian mendapatkan range yang lebih jauh dengan 56 mm tadi. Contohnya aja kayak gini. Ini tuh wide-nya. Lalu kalau misalkan kita pencet zoom, langsung ada 2 kali lipatnya. Jadi zoomnya itu memberikan apa ya, posisi yang lebih dekat untuk sebuah objek pada kala itu. Dan akhirnya sekarang diimplementasi sampai adanya yang punya 5 lensa, 4 lensa, 5 lensa lah. Cuma bedanya ya kalau di zaman sekarang mungkin ultrawide lebih masuk akal. Untuk di iPhone 7 Plus cuman ada di wide dan juga tele 2 kali. Cukup 2 kali aja. Nggak ada epic 50 kali atau gimana. Jadi dia zoomnya juga cuma 10 kali kayak gitu. Nah, lalu gimana untuk kamera depannya? Kamera depannya itu di sini ada kamera 7 megapiksel. Jadi ya sama di zamannya itu hebat tapi nggak hebat-hebat banget lah ya gimana. Jadi dia punya
7 megapiksel di depan ini yang menurut gue cukup clear. Kalau misalnya kalian cuma buat selfie, sekedar selfie aja tuh udah oke banget. Tapi mungkin bisa lebih improve lagi, cuman sayangnya iPhone 7 Plus cuma punya 7 megapiksel itu aja. Dan pada kala itu karena dia belum punya Face ID dan segala macam, si kameranya iPhone 7 Plus ini tuh nggak bisa menangkap sensor kedalaman. Jadi ya udah sekedar foto biasa aja, nggak bisa kasih efek-efek portrait yang keren-keren banget gitu kayak yang sekarang-sekarang. Mungkin smartphone Android 2 jutaan juga udah mulai bisa karena AI-nya itu. AI sih beneran, cuman masih kurang oke. Tapi kalau di iPhone tuh kalau misalnya ada Face ID-nya tuh enak banget. Dan di sini juga ada 2 sensor lainnya tapi cuma buat proximity dan juga light sensor. Kemudian yang gue juga suka di sini mungkin akan gue gabungkan jadi satu aja karena lagi buka settingnya adalah si iPhone 7 Plus ini masih mensupport iOS 13. Jadi buat kalian yang baru mau beli iPhone 7 Plus, terutama sekarang tuh yang resminya pun lagi diskon lumayan gede, hampir setengah harga, mungkin di 6 jutaan. Itu kalian masih bisa dapat software iOS 13. Jadi kalian masih dapat yang terupdate. Sebagai contohnya di sini juga ada dark mode. Jadi yang nggak usah takut begitu ketinggalan. Kalau soal software, iPhone 7 Plus bisa dibilang masih cukup ngikutin. Tapi bertahan sampai berapa lama? Mungkin cuman setahun 2 tahun lagi lah ya. Karena pengalaman gue sama si nih bocil satu di sini, dia di iOS 12 tuh udah nggak bisa setelah 12 ya kayaknya. Jadi ya tergantung lah untung-untungan. Tapi for now 7 Plus tuh masih didukung sampai 13.3. Dan juga berhubung sekalian, di sini yang gue suka adalah model dari 7 Plus gue ini spesifik itu udah punya kapasitas hingga 256 GB dengan availability 241 GB. Ini tuh belum lama baru gue riset karena sampai gue punya iPhone 11 gue masih pakai si 7 Plus ini. Dan sebelum si 7 Plus ada si iPhone 5S di sini. Jadi bener-bener ini pengalaman gue banget bahwa sampai 2019 kemarin 7 Plus tuh masih siap banget ngikutin, nggak ketinggalan zaman jauh-jauh banget lah, kecuali kalian udah mulai mentingin Face ID atau semacamnya. Layarnya memang belum AMOLED, tapi untungnya di iOS 13 dia jadi disupport untuk light mode dan dark mode. Jadi buat kalian yang suka pakai ini smartphone malam-malam, tenang aja, mata kalian masih aman dengan adanya si dark mode ini. Lalu tentunya yang bisa dibilang terakhir dan men-sum up tentang impression gua sama si iPhone 7 Plus ini selama 3 tahun di tangan gua, itu dia sampai sekarang masih bisa main game yang cukup mumpuni. Contohnya gua kadang masih main Call of Duty Mobile dulu di iPhone 7 Plus sebelum gua total pindah ke iPhone 11, dan performance-nya tuh masih bisa dibilang cukup oke. Memang ya nggak semaksimal kalau kita pakai the latest and greatest, tapi masih oke lah buat kalian yang mau pakai smartphone ini untuk gaming. Tapi memang perlu diingat baterainya mungkin nggak segitu impresif iPhone 11 karena di sini tuh kapasitasnya masih kecil. Jadi apakah ada kekurangan dari si iPhone 7 Plus ini? Tentunya ada. Salah satu yang gua nggak suka adalah fingerprintnya itu kadang suka macet kalau misalkan lagi nggak hoki. Cuman so far kita tes sih untungnya 7 Plus gue ini masih oke. Tapi ada beberapa kasus untuk 7 Plus teman-teman gue dan juga termasuk 7 itu udah mulai agak rusty, jadi nggak gitu berfungsi dengan baik. Tapi untungnya ini masih oke. Jadi mungkin bukan untuk semua iPhone 7 Plus ya. Salah satu contohnya 5S gue udah gagal untuk Touch ID dan baterainya juga udah failing segala macam. Ini gue punya 2 tahunan gitulah. Tapi yang 7 Plus ini juga 2 tahunan masih in good performance banget. Cuman ya gitu, masih ada aja kekurangannya. Lalu ada juga soal layarnya yang memang gue bilang bagus, tapi udah mulai dull. Kenapa? Karena dia main square benar-benar di ujung. Ini preferensi sih memang, tapi gue udah kebiasa melihat di iPhone 11 yang punya screen-nya tuh rounded di ujung. Jadi berasa kalau screen-nya tuh masih square tuh agak boring dan outdated lah ya. Dan juga physical button, mungkin ada orang yang suka, mungkin ada yang nggak suka. Tapi gue agak 50-50 sih. Suka waktu dia, ya kayak sekarang nih, contohnya lagi musim coronavirus, gue kalau pakai masker keluar, Face ID di iPhone 11 pasti gagal. Tapi kalau ada Touch ID enak, bisa diakses. Cuman gak enaknya apa? Ini tuh sering accident kepencet. Kalau misalnya kalian lagi taruh di kantong, ngambil gini, unlock deh. Nah ini kebetulan nggak dipasang Touch ID-nya, tapi ya gitulah. Lalu yang terakhir yang paling gue agak takutkan dengan iPhone 7 Plus di tahun 2020 adalah
Biasanya kalau Apple Indonesia atau Apple secara keseluruhan mulai ngediskon harga smartphone-nya itu agak gede, biasanya berarti itu time to phase it out. Jadi kemungkinan besar iOS 14 bisa jadi menjadi iPhone lagi, menjadi iOS terakhir yang bakalan dilihat di 7 Plus ini. Will it be a bad thing? Sebenarnya nggak juga, karena iOS itu ya cukup konsisten walaupun udah outdated, ada di update security sampai akhirnya ditinggalkan total sama Apple. Tapi kalau misalnya kalian itu gila dengan update-update software, ya maybe kalian bisa mengambil sedikit yang lebih baru, contohnya kayak iPhone 8 atau iPhone X atau mungkin iPhone XR yang udah di dongle live seperti ini. Sayangnya Apple mempush itu untuk semua kebutuhannya dia, termasuk iPad dan juga MacBook Pro. Menurut gue tuh cantik. Oke, sekian dulu untuk review atau ya impression gue dan rekomendasi gue untuk kalian yang mau beli iPhone 7 Plus di tahun 2020 ini. Memang gue agak sedikit membandingkan sama si iPhone 11 karena ini udah jadi daily driver belakangan sama Mi Note 10 Pro sama Samsung Note 10 Plus juga. Jadi bakalan agak bias, tapi believe it or not, walaupun gue baru 4 bulanan nggak megang si iPhone 7 Plus ini, gue ngerasa megang dia tuh agak nostalgia lagi, dan ukurannya tuh lebih gede daripada iPhone 11. Jadi pas punya iPhone 11 kok berasa kayak lebih kecil gitu, tapi screennya otomatis lebih gede daripada daripada iPhone 11 si 7 Plus-nya ini. Ya, gitu aja. Sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan. Dan akan gue coba jawab sebisa mungkin di kolom komentar di bawah. Jadi ya gitulah untuk 7 Plus-nya kali ini. See you guys next video. Have a nice day. Ferry signing out. Bye bye.